A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Senang banget pastinya buat semua jamaah yang di rumah, apalagi yang sudah berkeluarga. Cuma ada satu musibah yang selalu ditakuti oleh pasangan yang sudah berkeluarga. Apa sih? Munculnya orang ketiga. Tunggu dulu. Kita perbaiki persepsi. Dua. Persepsi. Tiga. Persepsi. Orang ketiga. Orang ketiga itu yang sah atau tidak nih? Tidak sah pastinya. Karena bisa jadi itu pebinor, perebut bini orang, atau pelakor, perebut laki orang. Nauzubillah Tapi kita min tidak dzalik. berbicara masalah istri kedua ya. Enggak. Karena Kita kalau bicara istri kedua berarti perebut sudah suami sah. orang. Tapi yang ini yang tidak sah. Yang tidak. mengambil suami orang. Pak, yang mana dia di... Jangan marah sama saya. Gimana kalau kita bahas aja? Bahas aja hari ini temanya adalah amalan terhindar dari pelakor. Oh, Masya Allah. Ini bagus nih. Tepuk tangan dulu buat jamaah yang di rumah. Ini Ayo. adalah solusi supaya Betul. sebelum terjadi. Betul. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang ada melapor. Kenapa? Pak, Bapak jangan ribut. Ada yang mau lewat nih. Oh ya, baik. Sebuah tayangan tentang pelakor. Ini dia tayangannya. Nauzubillah semua nauzubillah. Nah, ini buat jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Apapun kita lakukan untuk mempertahankan yang namanya rumah tangga. Nah, kita harus belajar nih. Ternyata banyak amalan-amalan yang harus kita ketahui. Yang pertama yang kita bahas amalannya adalah katanya ini kita perlu memperhatikan terutama buat para istri ya, menjaga suami dari pelakor. Apa sih? Amalan pertama ini berkaitan sama masakan. Wih, masak. Bagaimana Ustaz Syah? Mana mungkin Biasalah. suamiku melangkah. Jihan gimana nih Ustaz Syam? Jihan. Apakah Pintar masak. Jihan pinter masak sudah supaya suami tidak... Minimal pintar bikin kopi deh. Oh iya benar. Gimana penjelasannya mau izin? Orang Batam Ustaz bisa bikin kopi, Masya Allah. Bisa bikin kopi ya, Masya Allah. Tapi guruku satu matkam, satu maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita panjatkan salawat ke atas beliau supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kita atas salawat tersebut. Lalu ketika membicarakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak terlepas dari peran-peran istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu amalan pertama yang berkaitan dengan bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga, bagaimana seorang wanita menjaga keutuhan rumah tangganya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Ternyata ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, maka Nabi Adam alaihissalam diciptakan menjadi seorang khalifah. Lalu ketika Siti Hawa diciptakan, maka Nabi Adam alaihissalam bertanya kepadanya, untuk apa engkau diciptakan? Maka Hawa alaihissalam menjawab, untuk memberikan sakinah, untuk memberikan kenyamanan, untuk memberikan ketenangan sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka memang ternyata tujuan pasangan atau wabil khusus istri di sini adalah memberikan kenyamanan kepada suaminya.
Maka kalau dikatakan kenyamanan, bagiannya diantaranya adalah memberikan makanan yang halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Subhanallah. Mungkin seorang suami sudah sibuk di luar untuk mencari yakni nafkah, memberi nafkah berupa materi terhadap istrinya. Walaupun jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang istri dipekerjakan sebagai juru masak di dalam rumah. Namun keutamaannya sangat besar sekali. Karena itu berupa pahala yang besar bagi suaminya. Ustaz Syam, tapi gini, istrinya katanya udah masak, udah dimasakin suaminya enak-enak, terus dibilang malah nggak dihargai masakan. Aduh, Tidak disentuh. Ya Allah. Ditanya, kenapa dia makan? Saya sudah makan tadi di kantor. Allahu Akbar. Itu gimana Ustaz Syam kalau kayak gitu tuh? Berarti subhanallah, pahalanya sudah dapat pahala memasak, dapat lagi pahala dikritik. Kalau dia mampu untuk bersabar. Subhanallah. Karena kita bahas hari ini adalah istri, kita nggak menegur suaminya, tapi kita bahas istrinya bagaimana kalau udah terlanjur digituin sama suami, pahalanya bersabar jauh lebih besar. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam Sama-sama, atas penjelasannya tentang masakan tadi. dong. Amalan yang pertama. Amalan yang berikutnya. Sebelumnya tuh. Apa tuh? Suami-suami yang nonton, hargailah masakan istri karena dia sudah bertengkar sama penjual ikan. Iya benar. Dia sudah berusaha untuk masak, kemudian tidak dihargai. Maaf, siapa yang memuji makanan didoakan malaikat. Amin. Nah yang berikutnya. Apalagi tuh? Tadi kan makanan makanan batin. Makanan Iya kan? lahir. Makanan lahir, iya. Lahir. Terus sekarang nafkah yang batin ini katanya Nafkah termasuk batin. amalan yang kedua. Maksudnya apa sih Ustaz? Saya kayak nggak tahu deh, nggak ngerti. Tolong jelasin dong. Ini sebenarnya kebalik ya. Oh, iya. Harusnya aku nafkah lahir, Ustaz nafkah batin. Iya. Duda suruh jelasin nafkah batin. Gak apa-apa deh. Yuk, silakan. Ustaz Maulana, izin. Amalan yang kedua, nafkah batin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Ahmad kan, Masya Allah, kitab berjalan. Oh, kita berjalan. Masya Allah. Ya, banyak kitab yang beliau hafal. Ustaz Sam, Al-Quran berjalan. Amin. Mas Fadli, gosip berjalan. Barangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Lillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah, 5 bulan 7 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Masya Allah. Persiapkan diri kita, bekali diri kita, utamanya ibu-ibu dimanapun berada yang lagi nonton. Lebih baik kita membekali diri, sibuk memperbaiki diri. Maaf, Anda adalah orang yang hebat, Anda adalah orang yang luar biasa. Karena suami, apapun yang terjadi padanya, diganggu, digoda, tapi kalau kita kuat dari dalam, insya Allah itu luar biasa. Sehebat bagaimanapun, secantik apapun wanita di sana, mereka tidak halal. Tapi bagaimanapun kita, kita adalah wanita yang dimuliakan, wanita yang bisa menjaga kehormatan, kemuliaan pasangan. Dengan cara apa? Amalan yang kedua adalah memenuhi nafkah batin agar suami tidak mudah berpaling. Mohon maaf, beda kekuatan laki-laki dan kekuatan perempuan. Wow. Kekuatan wanita itu lebih kuat dibanding laki-laki. Aduh, tidak enak bahasanya. Apa tuh? Wanita bisa menyelesaikan banyak, memenuhi banyak kali. Tapi laki-laki yang kenceng lu suaranya. memang bisa berapa kali? Nggak tergantung, saya kan masih muda. Tapi wanita itu hebat. Ingat, wanita bisa memenuhi kebutuhan suami serta melaksanakan kewajiban. Dan ingat, akan menghilangkan kemurkaan. Ingat, menghilangkan kehinaan. Karena kapan nafkah batin tidak terpenuhi, maka laki-laki akan menjadi hina. Nauzubillah min dzalik. Karena nafsunya makin menaik. Maka kendalikan nafsu itu dengan dua cara. Memenuhi nafkah batin atau laki-laki itu berpuasa. Selama dia tidak berpuasa, maka penuhi nafkah batinnya. Karena ingat, dengan memenuhi nafkah batin, maka akan melanggengkan keharmonisan
Sesuatu yang berbeda akan menjadi baik jikalau memenuhi nafkah batin tersebut. Mohon maaf tanpa menggurui, tanpa menyinggung perasaan siapapun. Karena yang namanya manusia ada namanya nafsu yang harus dikendalikan. Betul. Dengan mengendalikan nafsu itu dengan cara memenuhi nafkah batin. Kalau nafkah batin ini sudah dipenuhi, Sudah tapi dipenuhi. suaminya masih berpaling, apakah itu masih kurang atau bagaimana? Berarti suaminya belum diakikah. Oh, belum diakikah? Oh. Atau mungkin sudah diakikah. Mungkin dia belum berkurban tahun itu. Oh. Karena salah satu makna daripada akikah dan berkurban itu menghilangkan sifat kebinatangan. Nauzubillah, subhanallah. Dan laki-laki yang sudah punya pasangan, ingat, yauma yum'auna fi sururi fataqtuna afwaja. Ketika di hari kemudian dibangkitkan manusia, ada manusia dibangkitkan kakinya di atas, kepalanya di bawah. Camkan ini adalah laki-laki yang ada istrinya baik-baik di rumah, lalu mencari wanita lain di tempat lain. Nauzubillah, subhanallah. Makanya, Ih, saya lagi kena kan. Nih, Ustaz amatkan aja dulu. Ustaz amatkan aja dulu. saya samakan kan, alhamdulillah ulama Oh, iya. mampu menjaga, mengendalikan. Yang biasanya itu yang kayak seperti katanya tadi, aku Astagfirullahaladzim. masih muda. Ah, itu yang bahaya. Sup. Kuat. Kuat. Ya, makasih banyak Ustaz Maulana penjelasannya. Asbabnya puasa ini. Jadi ada dua nih amalan tadi. Yang pertama Lahir. ya, amalan makanan. Memenuhi nafkah Memenuhi lahir. nafkah lahir, makanannya. Ya. Yang kedua, nafkah Memenuhi batinnya. nafkah batin. Nah, yang ketiga. Kira-kira apa? Nah, gimana nih Ustaz amatkan? Amalan yang ketiga yang perlu diketahui para wanita di rumah supaya suaminya tetap betah di rumah dan setia kepada pasangannya. Mohon izin penjelasannya. Yang ketiga ini apa nih? Catat ibu-ibu, catat. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga agar terhindar dari pelakor diantaranya adalah memperbanyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan doa kepada Allah. Di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa adalah perisai bagi orang mukmin. Ketika seorang mukmin dia memperbanyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi pelindung bagi seorang mukmin dari segala gangguan di dalam kehidupannya. Karena kalau kita perhatikan, tidak ada sesuatu yang bisa menolak apapun dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengingatkan, la yuruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak satu takdir kehendaknya Allah Subhanahu wa taala melainkan doa. Padahal di dalam hadis yang lain, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau itu menjelaskan bahwasanya innallaha kataba ala bani Adam nasibahu minazina la muhalatalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada setiap manusia bagiannya daripada perbuatan perzinahan. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, kata baginda Rasul Nabi Muhammad. Maka untuk menghindari itu, kita harus membentengi diri kita dengan memperbanyak zikir, memperbanyak doa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita yang tergoda dengan tipuan-tipuan di dalam kemaksiatan dari bujukan syaitan dan juga bisikan-bisikan orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, seorang istri harus kuat zikirnya, kuat doanya, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir yang dibaca, di dalam syariat sendiri tidak dianjurkan ada zikir yang dikhususkan. Di antaranya banyak kalau kita buka di dalam kitab-kitab salaf, kita baca ya di telinga pasangan kita ketika dia sedang tidur, bismillahi amantu billah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dibaca 7 kali. Ulang. Bismillah. Bismillah. Kita ikut. Bismillah. Amantu billah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Berarti 4 kali. Dibaca 7 kali. 7 kali. Berarti 4 kalimat ini. Iya, 4 kalimat ini dibaca 7 kali di telinga pasangan kita di saat dia sedang tidur. Jangan gitu. Ini contoh. Dia tidur. Contohin. Bismillah. Kanan apa kiri? Kuping kanan apa kuping kiri? Kuping kanan boleh, kiri boleh. Oke, boleh. Bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim.
Kayak ada yang ngomong ya? Iya. Iya, tapi ada lagi bacain doa. Kayak ada yang ngomong. Ini salah satu amalan yang mana ulama salaf mengajarkan kita kalau kita baca insya Allah maka istri kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika dibacakan oleh seorang suami kepada istrinya, maka istrinya juga di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu kemudian ada juga amalan dari para salafun saleh yang diajarkan oleh Al-Imam Shahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Ghauthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu baca zikir Ratibul Haddad. Ini bisa kita baca semampu kita. Apakah kita mampu setelah ba'da fajar, atau kita baca setelah ba'dal maghrib, atau kita baca setelah ba'dal isya. Ini adalah amalan yang diajarkan para salafun saleh untuk membaca Ratibul Haddad. Kenapa? Karena Ratibul Haddad ini di dalamnya terdapat banyak doa dari Al-Quran dan hadis baginda Rasul Nabi Muhammad, bukan cuman untuk menjaga pasangan kita dari orang-orang yang jahat, tetapi juga menjaga mereka dari sihir, dari santet, dan lain sebagainya. Karena bisa jadi wanita laki-laki itu udah baik. enggak ada udah baik tapi disantet. Nah, dengan godaan-godaan Sihir, lewat jalan yang bener sihir, juga sih. maka ini harus diperkuat, ya. Dan juga ulama salaf kita menganjurkan untuk baca doa yang diajarkan salaf, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadz-dzulumati ilan nur wa jannibnal fawahisya ma dhahara minhu wa batan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kita terhindar daripada pelakor. Walhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ntar kalau bisa amalannya dikasih di ini Instagram Boleh, Islami siap. Tinda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita baca ada pertanyaan. Ada yang lagi ngapalin Sebentar, tuh. Ntar dulu saya nggak mau ke situ, saya takut ntar saya dibilang fitnah. Ini kita bilang sama apa tuh ya? sama Apa sih? iya kan? Iya. Kok aku Dari nggak diajak? Instagram @kekasihku. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baca Ustadz. Kalau Ahmad mau Khan. deketin Ustadz Maulana gimana ya caranya? Mantap. Wih. Sikat bos. Sikat, bos. Langsung. Gimana? Mau nggak Ustadz? Cara mendekati saya Nah, gimana caranya? Adalah. setelah yang satu. Akhirnya mau dikasih bocoran. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Cie, Ada caranya. Udah membuka hati Ada nih. caranya. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema amalan terhindar dari pelakor. Oh, udah 3 tadi guru-guru kita sampaikan. Amalan yang pertama adalah supaya terhindar dari pelakor, nafkah lahir, yaitu dengan makanannya. Yang kedua, nafkah batin, Pelayanannya. pelayanan dari istri. Yang ketiga adalah tadi zikir dan doa. Doanya apa? Dibacakan pada saat suami lagi tidur, dibisikin kupingnya 7 kali. Coba baca. Amalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apa? Luar biasa. Ini baru 3. Baru 3. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baru 3. Sekarang amalan yang keempat. Amalan yang keempat ini katanya ini gampang-gampang susah. Apa Oh tuh? gitu. Saya nggak tahu. Coba tanya Ustaz Syam. Ustaz Syam, mohon izin amalan yang keempat yang gampang-gampang susah apa nih Ustaz Syam? Baik. Nggak tanya tadi waktu uker. Kenapa? Yang tadi itu Pertanyaan loh, saya. pertanyaannya. apa itu? Jadi Yang apa? Coba tanya. Syaratnya apa? Persyaratannya? Syarat untuk mendekati saya adalah dekatilah pemilik dari saya, yakni Allah. Kamuflase kalau itu mah. Jawabannya. Itu kali yang berat-berat anak-anaknya susah dulu itu kali. maksudnya. Iya, dengerin anak-anaknya. Sampai guru Ustaz Maulana Fatahkan, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. Sadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amalan selanjutnya bagi seorang istri yang insya Allah Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang sangat baik,
yang sangat mulia, balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Apa itu? Berperilaku jujur dalam rumah tangga. Jadi perilaku jujur ini subhanallah balasannya sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ayat yang mengatakan, ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, semua yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida. Salah satu jenis ketakwaan atau ciri orang yang bertakwa itu mereka ketika berucap mereka berkata yang jujur, yang sadda. Sadda artinya adalah sesuatu yang tanpa celah, perkataan yang jujur tanpa celah, tidak ada makna yang lain selainnya. Maka subhanallah ketika seseorang berlaku jujur, apa balasan dari Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki segala urusan kita, segala amalan kita. Mungkin di luar sana ada yang mengatakan, tapi kalau jujur banget Ustaz takutnya tersinggung, kalau jujur seperti ini, kalau jujur takutnya nggak enak Ustaz. Subhanallah, justru di sini Allah katakan kalau perasaan-perasaan nggak enak itu Allah yang akan memperbaikinya. Yuslih lakum a'malakum. Subhanallah, mungkin bisa jadi bukan hanya yang dimaksud jujur kepada suami. Seorang wanita mungkin di luar sana, wanita yang independen misalnya, mereka jualan online, mereka jualan, subhanallah, mereka jujur terhadap pembelinya, justru Allah balaskan dengan memperbaiki rumah tangganya. Mereka jujur terhadap anak-anaknya, justru Allah perbaiki dengan Allah menjagakan suaminya baginya. Mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah balaskan dengan kebaikan dalam rumah tangganya. Jadi jujur itu banyak, bukan hanya jujur kepada orang lain, jujur kepada diri sendiri. Ada berat hati rasanya kalau tidak melakukan amalan-amalan. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taubatan nasuha, jujur kepada pasangan. Inilah sesuatu yang sangat penting di dalam rumah tangga kita. Bahkan Nabi SAW bersama dengan pasangannya itu kita lihat ada kisah-kisah uniknya juga, seperti misalnya kecemburuan Ibunda Aisyah. Jujur dia kalau dia cemburu kepada Ibunda Khadijah. Ada kejujuran istri Nabi yang lainnya, misalnya ketika Nabi menikahi seorang wanita lalu mereka cemburu terhadapnya. Ada kejujuran dalam rumah tangga yang insya Allah kalau dikatakan gampang-gampang susah, kalau yang susah itu biasanya justru malah kebohongan ya. Nah, tapi kalau misalnya istri udah jujur, suaminya ini kalau nggak ditanyain nggak jujur gitu loh. Biar ditanyain malah jawabnya ngegas, akhirnya jadi berantem. Nah ini bagaimana, apa yang harus dilakukan sang istri? Nah disinilah ketika kami mengawali tausiah tadi dengan mengucapkan ayat yang Allah akan memperbaiki pekerjaan kalian, Allah akan memperbaiki amalan kalian. Kalau kita berpikir kalau saya jujur bakal rusak, kalau saya jujur bakal berantem, kalau saya jujur bakal nggak bagus ujungnya, justru Allah katakan justru kalau jujur Allah yang akan memperbaikinya. Yuslih lakum a'malakum. Bukan hanya itu, Allah berikan apa lagi? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kejujuran itu akan membawa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ternyata kadangkala terjadi kerusakan dalam rumah tangga karena adanya maksiat, karena adanya dosa-dosa. Jadi orang yang berlaku jujur, apa hubungannya dengan suami yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Hubungannya karena Allah mengampuni dosanya orang-orang yang jujur. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling populer tentang kejujuran ini, di mana Nabi SAW menjanjikan orang yang berlaku jujur maka akan dituntun dalam kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun seseorang ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan kita semua memiliki baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Ternyata surga itu bukan hanya nanti di akhirat kelak. Ada surga di dalam rumah kita, ada surga di dunia ini, sehingga disebut rumahku surgaku. Apa yang membuat itu akan menjadi surga? Kalau ada perilaku jujur di dalamnya. Tadi Ustaz Maulana bisikin saya. Kenapa? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh ternyata bisik-bisiknya itu. Iya tadi dia bisik. Terdengar kan? Bukan kata-kata saya loh. Ya itu kata Ustaz Maulana. Iya. Jadi jujurnya belakangan. Kan jujur itu pada tempatnya. Jujur itu kadang-kadang harus menempatkan kejujuran pada tempatnya. Tidak boleh membocorkan rahasia negara, rahasia rumah tangga. Tadi saya bocorin nggak? Enggak kan? Kan Bapak minta. Ya, kita lanjut lagi. Amalan yang berikutnya. Tadi amalan yang keempat ada berlaku jujur. Nah, amalan yang kelima ini, ya ini Masya Allah luar biasa. Supaya terhindar dari yang namanya pelakor, katanya berkaitan dengan yang namanya sifat yang harus dimiliki oleh seorang istri kepada suaminya. Nah, pertanyaannya, sifat apakah itu? Mau tahu? Mau tahu. Ustadz Maulana silakan. Loh, kenapa begitu? Gendong. Ngambek ya? Kok gendong? Ini ngambek, manja, atau apa ini? Maka amalan yang kelima, bagaimana supaya terhindar dari pelakor?
Maka wanita-wanita harus mengamalkan amalan yang kelima ini. Selain nafkah lahir, batin, doa, kemudian yang keempat jujur, maka yang kelima adalah amalan bermanja-manja. Suami itu suka kalau istrinya bermanja-manja. Kenapa? Ketika wanita itu bermanja-manja di hadapan suami, maka lelaki, dalam hal ini laki-laki, merasa dibutuhkan, merasa mohon maaf ya, nafkahnya itu disyukuri, pemberiannya dimuliakan. Ketika wanita itu bermanja, makasih banyak kak, udah dikasih makasih. Itu laki-laki itu merasa, wah, akan kucarikan lagi tambahan. Ketika wanita itu selalu berpegangan sama suami, merasa aman ketika suami datang, itu tuh luar biasa. Ketika suami datang, dia datang, papa. Begitu. Begitu ya. Waktu itu Minora kalau Ustadz pulang gitu dari Jakarta datang ke Makassar. Gimana? Kakak. Mantap. Iya. Kakak, oh berarti dia bermanja-manja. Ustadz Maulana, oh berarti lagi marah dia. Dari mana baru datang? Katanya pesawat jam 10 harusnya tiba di sini. Kenapa baru datang? Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana. Nama lengkap berarti ngambek. Jamaah. Jadi bermanja-manja itu adalah aktivitas yang luar biasa. Maka lelaki dalam hal ini suami merasa bangga, merasa dibutuhkan, merasa disyukuri atas pemberiannya. Ketika wanita itu bermanja-manja, maka suami yang baik, peganglah istri ketika berjalan, apalagi di mall. Oh, kenapa begitu? Supaya tidak belanja. Maka, mohon izin, ketika ada orang naik motor, ketahuan itu. Oh, gimana? Kalau lingkaran penuh, peluk, biasanya itu orang pacaran. Oh, nauzubillah. Kalau setengah lingkaran, berarti suami istri. Oh. Kalau motornya dipegang, berarti bapaknya yang bonceng. Kalau helmnya dipegang, berarti tukang ojek. Yang kedua, usahakan sentuhlah berpegangan. Ketika tidur, usahakan istri memegang tangan suami. Iya. Atau mohon maaf ini contoh. Suami lagi duduk, sebaiknya istri bersandar di pundak suami. Itu bentuk bermanja-manja luar biasa. Gak enak praktekkan. Tapi kalau suaminya risihan gimana? Suaminya risihan, istrinya lagi nempel gini. Ih, ngapain sih lebay banget sih? Jangan gitu, kenapa sih? Nanti terbiasa. Enggak harus gitu ya. Awal-awal tidak terbiasa. Kayak nonton di bioskop atau di pesawat. Saya tuh kalau duduk di pesawat kan lihat orang suami istri, dia luar biasa. Terpaksa saya ambil selalu yang F atau A. Oh, deket jendela. Supaya nyendernya. Oh, ke jendela. Kasian ya karena di lorong kagak bisa ntar kalau ketabrak. Duda yang lagi cerita gitu ngenes banget emang bawaannya. Sedih sih, bayangin. Sedih banget kebayanginnya kan. Nauzubillah, astagfirullahalazim, ya Allah. Mudah-mudahan dapat pasangan lagi. Amin ya Allah. Amin nih. Belum selesai tausiahnya. Itu tadi kan kalau misalnya istri lagi manja-manja, suaminya orangnya cuekan. Nih, dengerin. Buat semuanya. Aktivitas bermanja-manja. Tadi apa tadi? Aktivitasnya. Yang kedua, bersentuhan. Yang ketiga, mencium suami. Oh. Dahi yang dicium berarti memuliakan. Iya. Pipi yang dicium berarti sayang. Bibir yang dicium berarti menyayangi. Oh. Udah deh, nanti kita lanjut lagi ya. Udah ngomongin cium-ciuman udah agak repot ya kan. Nanti aja kita bahas lebih lanjut. Oke, makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau mencium tangan suami mencari keberkahan. Oh, Masya Allah ya. Dibawanya memuliakan. Oh ya Allah, ntar dulu kita lanjut lagi ya. Nanti kita lanjut lagi ya pembahasan kita. Nah sekarang kita akan coba membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara mengetahui bahwa suami sudah terkena sihir dari pelakor? Awalnya saya sebagai istri percaya bahwa suami keluar rumah untuk mencari rezeki.
Tapi semakin lama tingkah suami semakin sedikit aneh. Dan pas ditanya dia jujur, terutama terus Ustadz, gimana cara mengetahui itu sihir pelakor? Aku takut nanti suami kambuh lagi kayak gitu. Nah ini Ustadz Syam nih. Jadi di rumah ini kayaknya suaminya wah kerja gitu. Ternyata terpikat wanita lain. Tapi kayaknya istri percaya ini kalau ini jangan kena sihir gitu loh. Oh, Masya Allah. Jadi ini baik sangka daripada seorang wanita bahwasanya ini suami saya sebenarnya orang baik, cuma terkena sihir gitu ya. Dan sihir itu wajib diimani bahwa sihir itu ada. Karena itu adalah perkara yang gaib. Tinggal kita bagaimana mendoakan pasangan kita dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahammah wa min kulli ainil lammah. Aku memohon kepada Allah perlindungan untukmu, ya, untukmu dari segala jenis kejahatan yang ada di luar sana. Dan membaca surah-surah ruqyah syar'iyyah. Jadi mau kita identifikasi sihir atau enggak, anggap aja itu adalah gangguan dari luar. Jadi ruqyah syariah itu belum tentu juga sihir, juga tetap bagus untuk dibaca. Yang terpenting adalah surah Al-Fatihah, kemudian ada ayatul kursi dalamnya, dan surah-surah 3 kul yang terakhir dalam Al-Quran. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sadar, saya salah katanya. Ini laki-laki nih kayaknya nih. Saya sempat tergoda dengan pelakor dan saya ingin banget lepas dari pelakor itu. Tapi kenapa susah banget ya? Takut nanti suatu hari bakal jadi bumerang untuk aku dan keluarga aku. Adakah cara agar bisa terlepas dari pelakor? Saya ingin mempertahankan rumah tangga dan gak mau bikin istri setelah keluarga besar kecewa. Dan bagaimana cara tobat dan minta maaf sama istri? Nah ini orang yang sudah mengakui kesalahannya sebenarnya. Pengen lepas tapi susah nih. Karena pelakornya nyantar terus mungkin. Mohon izin penjelasannya nih. Ustaz Ahmad Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari pelakor, dan juga bagaimana kita untuk meminta maaf kepada istri? Dijelaskan di dalam kitab salaf bahwasanya di antara sesuatu yang harus kita lakukan saat kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ketahui bahwasanya taubat itu terdiri daripada 4 syarat. Apa saja 4 syarat ini? Yang pertama adalah an-nadam, menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Dan biasanya orang yang menyesal atas dosa yang dilakukan, dia akan meneteskan air mata atas dosa yang dia telah lakukan. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al-buka minan nadamah. Sesungguhnya menangis itu termasuk bagian daripada penyesalan. Maka menangislah, teteskan air mata kita atas perbuatan dosa yang kita lakukan, karena telah melakukan sesuatu, yaitu khianat terhadap pasangan kita. Lalu kemudian yang kedua, al-azmu an la yaudah, berjanji untuk tidak kembali kepada dosa tersebut walaupun hanya sebentar saja. Jangan pernah kasih ruang dan celah ataupun kasih satu peluang untuk orang di luar pasangan kita yang memanfaatkan keadaan kita untuk kita bermaksiat dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka tinggalkan itu semua. Yang ketiga, al-igla anidambi, meninggalkan perbuatan dosa itu untuk selamanya. Maka jangan ada lagi nomor handphonenya, jangan balas lagi WhatsApp-nya. Kalau perlu kita blokir nomornya. Jangan kasih celah sedikit pun, tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Lalu kemudian yang keempat, apabila dosa ini berkaitan dengan hak manusia, maka harus meminta maaf dan ridhonya. Bagaimana cara meminta maaf kepada istri? Sesungguhnya seorang istri itu tidak membutuhkan ucapan-ucapan mohon maaf dari pasangannya yang telah berkhianat. Tetapi pasangan kita, istri kita, biasanya lebih menginginkan bukti dari ucapan yang kita katakan. Nggak cuman minta maaf tapi besok diulangin lagi. Nggak cuman minta maaf tapi besok dilakukan lagi. Tapi buktikan kepada pasangan kita bahwa kita betul-betul menyesali perbuatan dosa khianat yang sudah kita lakukan. Lalu kemudian buktikan di dalam kehidupan sehari-hari kita berucap jujur, berperilaku jujur, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, dan jangan berikan celah kepada orang-orang di luar hubungan rumah tangga kita untuk masuk mengganggu rumah tangga kita. Maka ini yang paling penting. Kenapa? Karena ketika sudah dibuktikan kepada pasangan kita, maka insya Allah istri akan bisa menerima bagaimana maaf kita, dan dia akan memberikan kemudahan dan juga akan membantu kita untuk bisa berlaku sebaik mungkin menjadi pasangan hidup. Maka ini yang kita harus lakukan. Kalau sudah kita lakukan, tinggal perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya la saghirata
ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang mana kalau dikerjakan terus-menerus dia dosa kecil, maka dia akan menjadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar kalau dikerjakan terus-menerus, dia akan menjadi kecil kalau dia banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, niat yang baik dari dalam hati untuk merubah diri. Karena sungguhnya waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk merubah dirinya menjadi lebih baik di dalam rumah tangga, maka Allah akan berikan kemudahan untuk dia merubah dirinya. Yang paling penting adalah dari diri kita. Kalau kita nggak mulai sungguh-sungguh untuk merubah diri kita, maka kita nggak akan bisa merubahnya menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi benar-benar ditinggalin semua, Betul. bahkan ditutup segala aksesnya supaya nggak bisa ketemu lagi, ya kan? Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Ahmad Khan. Nah tadi kita udah belajar 5 amalan. 5 Ustaz, amalan. nih. Amalan yang ke-6 nih Yang apa keenam. nih ya? Lahir, nafkah lahir, nafkah batin. Kemudian yang ketiga adalah Zikir dan doa. zikir Zikir. doa. Yang keempat Jujur. adalah jujur. Yang kelima adalah Manja-manja. bermanja. Yang keenam adalah Yang ke-6 Adalah setelah yang satu ini. Oh, kirain sekarang. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Baik, di rumah juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kewajiban seorang laki-laki sebagai seorang pelindung atau pemimpin atau pendamping atau pengurus bagi seorang wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah pengurus bagi seorang wanita. Sebagaimana kita ketahui, salah satu nama Allah Al-Qayyum adalah berarti pengurus. Qaim atau qawwamuna 'alan nisa berarti yang mengurusi daripada para wanita. Di antaranya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada laki-laki, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap laki-laki atas perempuan, atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, serta nafkah yang diberikan laki-laki terhadap perempuan daripada harta mereka. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Maka kriteria wanita yang disebutkan di sini adalah mereka yang mampu menjadi seorang wanita salihah, qanitat, mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, mereka mampu untuk menjaga kehormatan suaminya serta menjaga daripada hak-hak Allah. Mereka menjaga diri mereka, mereka menjaga daripada kehormatan mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan wanita yang salat 5 waktu serta puasa Ramadan, serta mereka yang mampu untuk menjaga kemuliaan kesuciannya serta taat kepada suaminya untuk masuk surga dari pintu mana saja yang mereka inginkan.
wallati takhafun. Dan ketika kita merasa khawatir, seorang laki-laki khawatir akan apa? Nusyuzahunna, terhadap wanita yang nusyuz, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, fa'idhuhunna, maka hendaklah seorang laki-laki, seorang suami agar menasehatinya dengan mau'izah. Fa'idhuhunna, dengan mau'izah, dengan nasihat-nasihat yang indah. Kemudian wahjuruhunna fil madaji', serta yakni mendiamkan mereka di dalam ruangan yang sama. Wadribuhun, serta memukul mereka. Subhanallah, penggalan ayat memukul di sini banyak terjadi perdebatan. Apakah di dalam Islam laki-laki memukul wanita? Oh, tentu saja tidak. Kenapa ada di antaranya di sini ada pukulan yang disebutkan? Pukulan yang dimaksudkan adalah hukuman yang bisa mendamaikan daripada rumah tangga, bukan malah pukulan yang bisa memisahkan antara suami istri. Terkadang pukulan dimaknai sebagai sesuatu untuk memisahkan, padahal pukulan dalam Islam bukan pukulan yang menyakiti perasaan, bukan pukulan pula yang menyakiti fisik, tapi pukulan di sini adalah pukulan kasih sayang yang justru ketika dilakukan oleh seorang suami akan menambah kasih sayang di antara keduanya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Makasih banyak. Dan buat jamaah Islamitin yang ada di rumah, masih membahas tentang tema kita hari ini yang luar biasa, amalan terhindar dari pelakor. Tadi kita sudah banyak yang membahas, sudah ada 5 yang dibahas. Tadi yang amalan terhindar dari pelakor itu yang pertama adalah memberikan nafkah untuk lahirnya, yaitu masakan-masakan yang enak untuk suami. Yang kedua, nafkah batinnya tanpa ditunda. Yang ketiga, ada zikir dan doa. Yang keempat itu tadi ada masalah kejujuran. Yang kelima adalah masalah istri harus memiliki sifat manja. Wah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Yang keenam nih Ustaz Ahmad Khan. Apakah amalan yang keenam ini untuk terhindar dari pelakor ini katanya berkaitan dengan yang namanya waktu? Mohon izin penjelasannya. Waktu yang dimaksud ini apa nih waktunya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang bisa menghindari daripada pelakor adalah memberikan waktu luang terhadap pasangan. Dan ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Maksudnya apa? Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sosok seorang pemimpin yang memimpin umat manusia, yang begitu banyak sekali urusan yang beliau kerjakan, yang begitu banyak mementingkan urusan umat. Akan tetapi Rasulullah SAW juga selalu meluangkan waktunya untuk keluarganya. Apa contohnya? Di antaranya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Rasulullah SAW yuhibbul mukalamah bil-lail ma'a sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Diriwayatkan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ketika sedang bersama dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardaha, istrinya, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau sering berbincang-bincang bersama di waktu malam sebelum tidur. Maka dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran, Rasulullah SAW dengan kesibukan yang begitu sangat banyak sekali, tetapi Rasulullah tetap meluangkan waktunya untuk istrinya, berbincang-bincang dengan istrinya, ngobrol-ngobrol dengan istrinya, bermesraan dengan istrinya, memberikan kesempatan kepada istrinya untuk bercerita dan Rasulullah mendengarkan. Begitupun sebaliknya, Rasulullah bercerita dan istri mendengarkan. Maka ini adalah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Apalagi di dalam satu riwayat hadis Imam Bukhari dikayatkan bahwasanya satu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah ditanyakan kesibukan Rasulullah ketika di rumah. Su'ila sahabah Aisyah radhiyallahu anha an amali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil bait faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusaidul amal ahlihi. Di dalam satu riwayat dikatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardaha pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa sih yang dilakukan Rasulullah ketika sedang di rumah? Lalu apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah kalau di rumah dia tidak sungkan-sungkan, bahkan rajin sekali untuk membantu daripada pekerjaan di dalam rumah tangga. Rasulullah SAW membantu istrinya memotong daging. Rasulullah SAW membantu di dalam pekerjaan rumah. Maka dari sini bisa kita ambil pelajaran bagaimana Rasulullah meluangkan waktunya untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka janganlah jadi suami yang malu untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Contoh akhlak mulia baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Al-Imam Muslim ada satu kisah bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
juga seringkali mengatakan ucapan-ucapan cinta kepada istrinya. Di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dikatakan bahwasanya a'toni rabbi al-mahabbah li zaujati. Kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada aku rezeki yang banyak, di antaranya adalah rasa cinta kepada pasangan atau istriku. Maka kalimat ini sering disampaikan oleh Rasulullah secara verbal kepada pasangannya. Maka Rasulullah SAW juga bermesraan dengan istrinya. Maka ini bentuk adalah waktu yang dikhususkan oleh Rasulullah kepada pasangannya. Maka contoh akhlak mulia baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, di jilid pertama yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Nasi Alwan Al-Hasani, itu diceritakan satu saat Rasulullah SAW beliau sedang mengajarkan cucunya Sayyidina Husain untuk bermain pedang. Maju ya Husain, mundur ya Husain. Lalu kemudian Sayyidina Hasan tidak ada yang mengajarkan. Tiba-tiba datang Sayyidatuna Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, jangan cuma Husain aja yang diajarin, Hasan juga ajarin." Apa kata Rasulullah? "Wahai putriku Fatimah, sesungguhnya dari tadi Sayyidina Hasan diajarkan malaikat Jibril bermain pedang, sedangkan Husain tidak ada yang mengajarkan." Inilah bentuk bagaimana Rasulullah meluangkan waktu untuk keluarganya. Terima kasih banyak. Subhanallah. Masya Allah. Jadi buat para istri juga jangan juga ngeluh-ngeluh mulu. Suaminya lagi sibuk di luar kota nyari nafkah buat keluarga, minta lakinya pulang, jangan ngerepotin ya. Itu siapa? Enggak ada, mungkin kita nggak tahu. Kan kalau yang suami di Jakarta, istrinya di daerah kan dulu kan teman saya itu. Iya. Itu kita lanjut Nyebrang lagi. pulau ya? Iya, beda pulau. Kita lanjut lagi amalan yang ketujuh nih kira-kira. Amalan Apa nih yang ketujuh? Ustadz Maulana mau izin penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makasih banyak jamaah Islam Indah yang setia menonton Islam Indah. Bahkan ada yang lagi catat nih amalan-amalannya, Masya Allah. Dan ternyata amalan yang ketujuh adalah izin Ustaz Ahmad Khan dan Ustaz Sam dan kita berjalan, Quran berjalan, infotainment berjalan. Oh, wow. Suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan. Harusnya. Yang ketujuh, istri menjaga penampilan, perawatan, medikur, pedikur, syukur. Maka sebagaimana dia suka melihat yang baik-baik, yakinlah suami juga suka melihat istrinya baik-baik. Maka puaskan matanya suami dengan penampilan yang baik. Bagaimana suaminya tidak selingkuh? Istrinya pakai daster terus. Mulai pagi sampai malam. Pak, bedak rica, tahu gak bedak rica? Nggak tahu. Ya bedak tabur. Bedak tabur. Bedak yang dari beras. Masker. Putih banget dong. Iya, itu pengobatan. Iya. Masker. Nggak, itu dipakai memang buat menghindari ini ya, sinar matahari. Sinar matahari. Biasanya petani biasanya. Iya, petani. Biasanya yang dilakukan atau petani. pelaut. Kemudian apa? Menumbuhkan rasa cinta dan sayang. Maka ketika berdandanlah, berdandan. Jangan cuma berdandan ketika keluar, berdandan di rumah. Alhamdulillah Umi Naura itu kalau saya pulang dulu, itu Masya Allah, ada di mana Umi Naura? Di salon. Hebat loh. Kalau saya datang, ngapain ke salon? Ada acara? Tidak. Kan kakak pulang. Jamaah. Membuat rumah tangga menjadi harmonis dan menyenangkan. Jadi rumah tangga jadi harmonis dan menyenangkan jikalau sosok dalam artian wanita itu merawat dirinya, memanjakan dirinya, tidak ada masalah. Kalau perlu mohon maaf ya, astagfirullahaladzim, sebagaimana engkau di hadapan orang lain, mohon maaf di acara bagus, maka di suamimu pun seperti itu. Makanya dilarang wanita berdandan kalau bukan untuk suaminya. Maka bagaimana dengan kalau begitu nggak usah berdandan ke pesta, justru itu untuk suami. Jangan bikin suaminya malu. Jangan buat suami jadi malu. Kadangkala istri juga kan katanya haram berdandan kalau bukan buat suami. Kalau begitu aku nggak usah berdandan kalau pergi ke pesta. Justru Anda berdandan ketika menghadiri acara itu untuk suami, menjaga kehormatan suami, tidak bikin malu suami. Karena laki-laki biasanya mencari wanita yang dinikahi yang bisa dibawa ke pengantin. Tapi kalau misalnya suaminya pelit, suaminya koret, uang belanja terbatas, udah gitu masih dipotong-potong, suaminya minta istrinya cantik, ke salon aja nggak bisa, duitnya nggak cukup. Bagaimana Maka istri boleh mengambil uang suami untuk kebutuhan itu. Oh. Bukan mencuri ya. Mengambil. Mengambil gimana?
di Dompet. Ternyuri dong namanya Enggak sama dong, juga. dengan cara lain. Oh, dengan cara lain. Wanita-wanita dulu kan menenun, menjahit, menyulam. Kenapa? Supaya ada biaya tambahan untuk merawat diri. Oh. Karena itu bagian daripada mencuri waktu. Jadi mengambil waktu yang harusnya pelayanan dan sebagainya dengan cara menyisipkan sambilan supaya bisa merawat diri. Kan memang skincare itu pasti Gratis. ada biayanya. Iya, nggak ada mungkin biayanya. ada biayanya. Perawatan itu ada biayanya, kesalon itu ada biayanya, merawat diri itu ada biayanya. Maka dari sinilah istri pintar-pintar mengatur keuangan. Masya Allah. Dan buat para suami jangan pelit sama istrinya. Mau istrinya cantik, duitnya dibatasi. Saya mau tanya Mas Fadli, Mas Iya. Fadli itu ada pengeluaran khusus untuk perawatan istri? Ada. Jadi dia perawatan aja, terus saya tinggal bayar gitu. Jadi dia tuh nggak pernah mau minta sendiri. Telepon Rani. Telepon aja nggak apa-apa, memang begitu kok. Yuk, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang ada di rumah. Kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, pertanyaannya adalah ini dia nih. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi marak pelakor di mana-mana. Kadang aku sebagai istri suka bingung menghadapi rayuan mulut manis laki-laki. Terus ada nggak sih caranya agar tidak mudah tergoda dengan rayuan laki-laki? Terutama laki-laki yang sudah punya istri. Dan mengapa biasanya yang disalahkan wanita? Padahal yang ngerayu dan menggoda kan laki-laki. Nah, ini bagaimana nih Ustadz Amatkan? Jawab santai aja nih kita nih. Gini, yang pertama kita harus perkuat iman dan takwa. Karena iman dan takwa ini adalah pondasi dalam kehidupan. Kalau iman kita kuat, ketakwaan kita bertambah, maka insya Allah godaan-godaan, rayuan-rayuan dari luar itu nggak akan mempan kepada kita. Ya, nggak mungkin ngegoda juga lagi ya. Iya. Ini dari sisi laki-laki nih Dari Ustadz sisi laki-laki. Amatkan nih. Lalu kemudian yang kedua, hindari rayuan. Bagaimana caranya? Jangan mau kita dirayu. Apalagi kita tahu yang ngerayu kita adalah orang yang punya tujuan nggak baik sama kita. Dan kita juga sadar kalau kita udah punya pasangan. Maka jangan kita mau dirayu. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, jangan kasih peluang. Ya, buat celah setan masuk membisikkan kita, menimbulkan rasa cinta di dalam diri kita dari apa yang diucapkan dari rayuan-rayuan orang di luar. Betul. Dan yang keempat terakhir, nggak kalah penting. Apa ini yang keempat? Yang keempat ini jangan baperan. Oh, jangan baperan. Jangan ke bawah suasana. Dia udah menikah nih lebih matang sih. Iya. Mas. Waktu belum nikah dia genit. Iya, salah. Oh, iya, salah. Sudah, saya udah kenal dari sebelum beliau Sebelum nikah. menikah? Iya. Baru balik dari Hadramut dulu. Syuting 2008. Iya. Dia waktu itu masih belum punya istri. Sekarang udah punya istri beda. Jadi jangan Luar baperan. biasa. Jangan Iya. baperan. Dalam arti kata ketika ada orang puji-puji belum berarti dia suka sama kita. Benar. Kenapa Ustadz Maulana? Istrinya Ustadz Samad kan nonton. Oh iya, makanya saya bilang dia sekarang setia. Nah Ustadz Syam, mau izin nih, bagaimana caranya menghindari? Kalau Ustadz Syam kan justru yang dirayu sama perempuan kan Amin. biasanya. Iya. Aku amin. Dia lagi nonton dibilang amin. Wah, jadi Nangis itu, gara-gara nangis. ini. Nangis dia nih. Maksudnya supaya bukan Oh. bukan kita yang apa Mama, namanya memulai. Barangkali panggil mama atau sama Ibun. Ibun. Nangis ibun nih. Jadi subhanallah, itulah kenapa di dalam Islam kita dilarang untuk yakni berdua-duaan. Kemudian dilarang untuk bercampur baur tanpa adanya batasan. Kenapa? Karena sangat manusiawi orang tergoda dengan rayuan. Sangat manusiawi ketika dipuji-puji orang merasa senang. Bahkan ada penelitian mengatakan bahwasanya pujian itu meskipun kita tahu orang ini bohong, meskipun kita tahu bahwa dia memuji kita ini peres doang, meskipun kita tahu bahwa dia ini memuji kita ini karena ada maunya, tetap aja pujian itu membuat bahagia. Subhanallah. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita, alah setahu saya mulut buaya seperti itu, paling dia udah punya istri, mulutnya tetap buaya gitu, rayuan tetap rayuan. Jangan sampai terjebak di dalam situ, karena meskipun ibu tahu, kita tahu, mbak tahu bahwasanya itu adalah cuma rayuan gombal, pasti itu akan berpengaruh dalam hati manusia dan itu sangat manusiawi. Makanya Islam melarang untuk berdua-duaan, termasuk di antaranya berdua-duaan bukan hanya duduk berdua bersepi-sepi, tapi chattingan berdua juga namanya, telepon-teleponan, apalagi kalau sudah sampai video call, maka subhanallah itu juga termasuk diantara berdua-duaan. Jadi Islam ini menutup celahnya, menutup pintunya, bukan melarang secara langsung. Islam tidak mengatakan jangan berzina, tidak. Islam mengatakan la taqrabuz zina. Kenapa? Karena kalau udah masuk mendekatinya, maka sangat fitrah manusiawi suka dengan lawan jenisnya. Apatah lagi biasanya rumput tetangga lebih indah, lebih hijau daripada rumput sendiri, halaman sendiri. Maka dari itu intinya jangan
pernah berdua-duaan. Wallahu ta'ala a'lam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada-ada aja ya. Ini zaman sekarang ini lagi repot banget nih, banyak banget pelakor. Udah gitu, suaminya malah milih pelakornya, bukan istrinya. Ini gimana sih ceritanya nih? Nggak ngerti saya kayak gini. Kenapa Ustaz diem? Jangan diem dong. Jadi ngomong yang jelas jamaah yang nih. dimuliakan oleh Allah, ini luar biasa ya. Kalau Mas Fadli aja ngomel seperti itu, apalagi saya. Nah, kan? Gimana? Kita main ngomel-ngomelan aja berdua yuk. Tunggu dulu. Gimana? Tunggu dulu apa nih? Kenapa dia dapat aku? Ini mah faktor iri kalau ini mah. Masih sendiri yang itu dapat 2. Benar kan jamaah? Ya udah. Sasam Quran berjalan. Amin. Sasamatkan kita berjalan. Dia infotainment berjalan. Bukan, saya hobi jalan-jalan di rumah. Jangan kemana-mana. Kita akan bahas setelah satu ini tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ustaz Maulana, saya hobi jalan-jalan. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Belum baca udah panas dari Instagram hamba Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, bagaimana kalau suami berhubungan badan dengan selingkuhannya, terus suami memilih pelakor? Aku yang jawab. Jawab, boleh. Berarti suami itu sudah melakukan perzinaan. Nauzubillah. Kenapa? Seandainya sah, aman. Dan mohon maaf, kita berada di hukum negara Indonesia. Hukum negara Indonesia itu harus ada izin dari istri. Kalau mungkin maaf, hukum syariat aman. Iya, syariat aman. Aman, tapi hukum negara tidak aman. Maka dalam hal ini tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan dan tidak ada tolong-menolong dalam dosa, dan untuk itu menjaga diri dari kehinaan. Berarti maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, laki-laki seperti ini sudah menghinakan dirinya. Maka suami yang baik adalah minta izin, suami yang baik tidak menzalimi, suami yang baik adalah memuliakan, dan suami yang baik adalah berlaku adil dengan pasangannya. Karena kenapa? Patokan baik tidaknya seseorang laki-laki itu, manusia itu, bagaimana perlakuannya pada keluarganya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad kan, bahwa perintah Nabi adalah berbuat baiklah, dan aku lebih baik. Nah, berbuat baik pada keluarga kan. Patokan baik tidaknya manusia, bagaimana perlakuannya kepada keluarganya. Maka suami yang melakukan lebih memilih pelakor daripada istrinya, berarti dia sudah mohon maaf melampaui batas karena menghilangkan sesuatu yang baik. Karena bayangkan istri sudah memilih yang setia. haram daripada yang halal. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau gitu kita lanjutin lagi Ustaz Ahmad kan. Apa yang harus dilakukan dari istrinya ini nih? Na'udzubillah min dzalik. Maka yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah yang pertama, dia bersabar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian minta petunjuk kepada Allah. Kalau memang sekiranya dia masih mau menerima dan memaafkan kesalahan suaminya, maka ini adalah beroleh pahala yang besar. Tapi kalau tidak, maka istri bisa mengajukan khulu ya, atau menggugat cerai kepada pengadilan. Nauzubillah min Mudah-mudahan dzalik. Allah berikan kemudahan di dalam permasalahan ini. Ya, ini buat para laki-laki yang selingkuh, nauzubillah ya. Yang pertama udah dapat dosa, yang kedua dapat penyakit, ganti-ganti pasangan. Nauzubillah. Tadi ada amalannya, mungkin doanya nih buat ibu tadi nih, biar diingatkan lagi supaya paling enggak nih lebih menenangkan hati, dan juga suaminya insyaallah sadar. Maka buat istri yang suaminya selingkuh atau bahkan sampai melakukan perzinahan dengan perempuan lain, maka perbanyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di sepertiga malam, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan dengan doa yang kita membaca semampu kita apa saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita inginkan. Maka insyaallah ini akan lebih mengena ya untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi buat ibu ya, Masya Allah yang barusan berikan pertanyaan ini, banyak-banyak berdoa, bangun di sepertiga malam. Nah, minta sama Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana caranya supaya Allah ini yang Maha membolak-balikan hati ini, minta suaminya dikembalikan lagi. Bacakan Al-Fatihah 41 kali sesudah asar. Oh. Dan pada saat ihdinas siratal mustaqim,
tunjukkanlah jalan yang lurus supaya suaminya kembali padanya. Karena ada anak-anak, ada keluarga. Iya, udah nangisnya. Nangisnya. Kita tapi emang benar kita nih kayak ngerasa begini-begini nih, aduh harus segera diselesaikan. Nah, buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, yuk sama-sama sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam, dilanjutkan doa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Tafadhol Ustadz Syam. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Allah mengajarkan kita sebuah doa yang sangat indah redaksinya dalam Al-Quran, agar berharap agar pasangan kita dan keturunan kita menjadi penyejuk mata kita, yang senantiasa membuat kita menangis terharu, menangis bahagia, kebahagiaan yang sangat besar, yang sangat tinggi ketika melihat pasangan dan anak-anak kita mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sedikit pengingat untuk kita semua, masih mengingat-ingat kebaikan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kejadian Fathu Makkah, pada kejadian pembebasan kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, tentu saja mereka sangat merindukan kota Makkah. Karena banyak di antara mereka yang kembali ke kota Makkah dalam kejadian Fathu Makkah ini adalah mereka orang Makkah. Lalu ternyata ketika selesai kejadian Fathu Makkah, mereka pun kembali bercengkrama dengan orang-orang yang akhirnya pada saat itu tunduk takluk terhadap ajaran Islam. Mereka masuk Islam, mereka bercengkrama, mereka reuni bersama, kerinduan yang sangat besar di antara mereka. Namun ternyata dicari-cari baginda Nabi SAW kemana? Di mana Nabi SAW? Ternyata Nabi SAW sedang mendirikan tenda. Tendanya di mana? Ternyata tenda baginda Nabi SAW beliau dirikan di Ma'la. Di mana itu? Di area pekuburan. Kuburan siapa yang ada di sana? Nabi SAW mendirikan tenda di samping kuburan istrinya tercinta, Ibunda Khadijah. Lalu Nabi berbicara di sana. Nabi curhat ke sana, wahai istriku, betul apa yang kau pernah bicarakan, bahwa Allah akan mensukseskan agama ini. Maka subhanallah, di sini kita lihat bagaimana Ibunda Khadijah menjaga dirinya, amalan-amalannya, agar Nabi SAW menjadi seorang laki-laki yang senantiasa mengingatnya. Tidak ada satupun kekurangan yang pernah disebutkan Nabi SAW mengenai Ibunda Khadijah. Kenapa? Karena begitu sempurnanya beliau mendampingi baginda Nabi SAW. Semoga seluruh jamaah di rumah bisa belajar daripada tema hari ini, agar menjadi seorang wanita yang dimuliakan dan dihargai oleh suaminya. Kalaupun misalnya ada suami yang tidak bersyukur, maka itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim warzuqna syafa'atan nabil amin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukan hati kami. Wa aslih dzata bainina, damaikanlah urusan kami. Amin. Wa najina minal qaumidz zalimin, dan selamatkan kami daripada golongan orang-orang zalim. Amin. Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berikan keberkahan untuk anak-anak kami. Wa azwajina, dan pasangan kami. Wa dzurriyyatina, dan anak cucu keturunan kami. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tahrimna khair ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'asiyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tahrimna khair ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana.
sunnah. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadarrahum wafiqna wafiqum li taatika warzuqna birrahum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bi